electronic warfare environment. These systems are unified through a modular. Kenapa Indonesia tiba-tiba begitu cepat modernisasi militernya? Rafale masuk, fregat Brawijaya tiba, ISTIF Turki resmi dipesan, hingga kapal selam Skorpen akan dibangun di Surabaya. Apakah Indonesia sudah tertinggal jauh sehingga kini harus dikebut? Atau ini sinyal bahwa Indonesia akan menjadi pemain besar di kawasan? Konsep Trisula. Modernisasi pertahanan Indonesia kini diarahkan pada konsep Trisula Nusantara. Bukan lagi sekadar menambah jumlah alutsista, tapi membangun 3 ujung tombak. Di udara dengan jet tempur generasi baru, di laut dengan fregat dan kapal selam modern, dan di darat dengan rudal pertahanan serta drone tempur. Trisula ini melambangkan sinergi TNI darat, laut, dan udara dalam satu strategi besar. Artinya, setiap pengadaan alutsista bukan langkah terpisah, tapi bagian dari puzzle besar untuk menciptakan perisai berlapis Nusantara. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat tiap matra, tapi juga memastikan mereka bisa beroperasi bersama, dari menjaga perbatasan Laut Natuna hingga mengamankan ruang udara dan daratan strategis. Mengapa dikebut sekarang? Kenapa modernisasi pertahanan Indonesia terasa begitu cepat, seolah dikebut? Jawabannya ada pada 3 faktor utama. Pertama, tekanan keamanan di Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal riset dan Coast Guard asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia bukan lagi hal yang jarang. Situasi ini menuntut TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara hadir dengan kekuatan yang kredibel, mulai dari kapal perang modern, pesawat patroli, hingga radar jarak jauh. Kedua, dinamika regional yang semakin ketat. Singapura sudah melangkah dengan F-35, Vietnam memperkuat armada kapal selam Kilo, dan Malaysia berlari mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, kehadiran AUKUS dengan kapal selam nuklir menambah dimensi baru pada perlombaan senjata di Asia Pasifik. Jika Indonesia tidak bergerak cepat, posisinya bisa tergeser. Ketiga, ambisi membangun kemandirian industri pertahanan. Kontrak dengan Prancis, Turki, dan Italia selalu disertai transfer teknologi, dari pembangunan kapal selam Skorpen di Surabaya hingga rencana pabrik drone tempur bersama Baykar. Tujuannya jelas, Indonesia tidak hanya ingin membeli, tetapi juga menyiapkan fondasi agar di masa depan bisa memproduksi dan merawat kekuatannya sendiri. Inilah alasan mengapa modernisasi tidak bisa lagi ditunda. Indonesia memilih bergerak sekarang, karena menunggu berarti memberi celah pada ketertinggalan. Gelombang pengadaan besar. Modernisasi ini bukan langkah kecil, tetapi gelombang besar yang datang hampir bersamaan. 42 jet tempur Rafale dari Prancis, sebagian sudah dalam tahap produksi, siap menjadi tulang punggung udara Nusantara. 48 jet tempur Kaan dari Turki, pesawat generasi kelima yang diproyeksikan memperkuat TNI Angkatan Udara dalam dekade berikutnya. KF-20 Satu Boramae yang sedang dalam tahap pengembangan dan diperkirakan Indonesia akan diperkuat puluhan jet tempur hasil kerjasama dengan Korea Selatan ini, meskipun dalam perjalanannya banyak kontroversi dan dinamika. Fregat PPA kelas Brawijaya dari Italia, kapal canggih dengan sistem senjata modular, kini sudah tiba dan masuk jajaran armada. Fregat ISTIF dari Turki, 2 unit akan mempertebal kekuatan TNI Angkatan Laut dalam operasi Laut Biru. Fregat Merah Putih yang sedang dikebut pembangunannya oleh PT PAL bekerja sama dengan Babcock Inggris dan akan menjadi heavy fregat dengan persenjataan modern dan mematikan. Kapal selam Skorpen Evolve dari Prancis akan dibangun langsung di PT PAL Surabaya, lengkap dengan teknologi AIP dan alih teknologi penuh. Kerjasama drone tempur dengan Baykar membuka jalan bagi berdirinya industri UAV tempur di tanah air. Semua program ini berjalan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, 2024 hingga 2025. Itulah sebabnya publik menyebutnya sebagai kebut modernisasi pertahanan. Ini bukan sekadar belanja, melainkan lompatan generasi. Dari armada yang didominasi alutsista era lama, menuju kekuatan baru yang sejajar dengan standar militer modern dunia. Peta kekuatan dan dilema regional. Perlombaan rudal dan modernisasi alutsista di Asia Tenggara bukan sekadar soal angka jangkauan atau jumlah unit. Ini adalah cermin dari kalkulasi politik dan strategi deterensi. Indonesia memang fokus pada pertahanan, namun langkah negara lain, mulai dari uji coba rudal jarak menengah Vietnam hingga ekspansi sistem pertahanan udara Filipina, menciptakan efek domino yang sulit diabaikan. Dalam konteks ini,
Setiap kilometer tambahan jangkauan rudal atau kemampuan strike jarak jauh bukan sekadar angka teknis. Ini adalah pesan geopolitik. Kemampuan menembus jauh ke wilayah lawan memengaruhi diplomasi, jalur perdagangan, hingga kalkulasi militer kawasan. Persaingan ini bisa menjadi alat tawar-menawar yang halus, namun juga bumerang yang meningkatkan risiko kesalahan perhitungan. Dengan situasi seperti ini, modernisasi Indonesia bukan hanya soal mengejar ketertinggalan, tetapi juga soal memastikan posisi strategis tetap dihitung serius oleh negara lain. Apakah Indonesia akan jadi pemain besar? Pertanyaannya kini semakin mendesak. Apakah percepatan modernisasi alutsista akan benar-benar menempatkan Indonesia sebagai pemain besar di kawasan? Indonesia sudah membangun fondasi yang sangat kuat. Rafale dan Kaan memperkuat udara, fregat Brawijaya dan Istif memperkokoh laut, kapal selam Skorpen, serta rudal strategis memperkuat daya pukul dan pertahanan darat. Ditambah pengembangan drone tempur dan radar modern, TNI mampu membangun Trisula Nusantara yang nyata. Integrasi 3 matra menjadi satu kekuatan operasional. Namun, menjadi pemain besar bukan hanya soal jumlah atau kecanggihan alutsista. Ada 3 faktor penting yang menentukan. Konsistensi politik pertahanan. Alutsista canggih harus didukung anggaran berkelanjutan, latihan rutin, dan kesiapan logistik agar selalu operasional. Industri pertahanan mandiri. Transfer teknologi hanya efektif jika bisa diikuti dengan kemampuan produksi dan perawatan lokal. Tanpa ini, ketergantungan pada negara lain tetap tinggi. Diplomasi strategis. Kekuatan militer harus diimbangi kemampuan politik untuk menjaga keseimbangan kawasan tanpa memicu perlombaan senjata yang berbahaya. Jika ketiga faktor ini selaras, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga bisa menjadi penentu keseimbangan strategis di Asia Tenggara. Bukan lagi sekadar penonton, tapi aktor utama yang bisa memengaruhi arah keamanan regional dari Natuna hingga Laut Cina Selatan. Dan disinilah letak tantangan sekaligus peluang terbesar. Apakah modernisasi yang dikebut ini cukup untuk mengubah Indonesia dari negara pengamat menjadi kekuatan strategis utama kawasan? Jawaban itu akan terlihat dalam 1 dekade ke depan, tergantung pada kemampuan kita menjaga kesinambungan dan integrasi Trisula Nusantara. Dari Rafale yang menguasai udara, fregat Brawijaya yang mengawal laut, hingga kapal selam Skorpen yang siap menyelam dalam diam, semua ini menunjukkan satu hal. Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi penonton. Modernisasi yang dikebut ini bukan hanya soal mengejar ketertinggalan, tetapi tentang menegaskan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika kawasan yang tidak menentu. Dengan Trisula Nusantara sebagai fondasi, udara, laut, dan darat, Indonesia sedang membangun kekuatan yang mampu menjadi penentu keseimbangan regional. Namun, tantangan terbesar tetap ada. Menjaga konsistensi politik pertahanan, mengembangkan industri militer mandiri, dan mengelola diplomasi strategis agar kekuatan ini menjadi alat stabilitas bukan pemicu konflik. Pertanyaannya kini ada pada kita semua. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara? Ataukah ini akan menjadi kesempatan yang lewat begitu saja? Waktu, strategi, dan konsistensi akan menjawabnya.